Halo, perkenalkan nama saya Francisca Marita. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dengan mengaitkan dari presentasi kelompok kami yang lalu, yaitu materi tentang inovasi pemanfaatan berbagai media pembelajaran IPS. Di sini saya akan menggunakan media visual. Saya akan menjelaskan pembelajaran kelas 4, tema 9, subtema pertama, muatan pembelajaran IPS. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tema 9, subtema yang pertama, muatan pembelajaran IPS, yaitu lingkungan dan pengaruh geografis terhadap kegiatan ekonomi. Nah, apa itu lingkungan? Apakah anak-anak sudah tahu? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia, serta juga mempengaruhi kehidupan hewan dan tumbuhan. Nah, lingkungan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Apakah ada yang sudah tahu apa itu lingkungan abiotik dan apa itu lingkungan biotik? Nah, yang pertama tadi adalah lingkungan biotik. Apa itu lingkungan biotik? Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, yaitu yang terdapat manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk yang tak hidup. Apa sajakah? Ada air, ada udara, ada cahaya, ada sinar matahari. Baiklah, kita sudah mengetahui apa itu lingkungan biotik dan apa lingkungan abiotik. Selanjutnya kita ke aktivitas manusia. Aktivitas manusia dapat dipengaruhi lingkungan karena lingkungan merupakan tempat tinggal manusia. Apabila manusia tinggal di lingkungan yang bersih, maka akan terasa sangat nyaman. Dan apabila manusia tinggal di lingkungan yang kotor, maka akan terasa sangat tidak nyaman. Contohnya jika kita tinggal di daerah yang banyak sekali sampah, nah itu akan mengundang bau yang tidak sedap. Nah, bau yang tidak sedap itu akan mengganggu kita dalam berlangsungnya kehidupan sehari-hari. Nah, terdapat juga beberapa fungsi lingkungan. Nah, yang pertama adalah sebagai tempat mencari makan, yang kedua sebagai tempat tinggal manusia dan habitat hewan, yang ketiga tempat untuk bekerja, yang keempat adalah tempat hiburan dan edukasi. Selanjutnya, pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Terdapat sumber daya alam perairan dan terdapat sumber daya alam daratan. Apa sajakah kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di perairan? Yang pertama, kegiatan ekonomi masyarakat daerah pantai. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu pantai? Apakah sudah pernah ada yang ke pantai? Nah, mari kita belajar apa itu pantai. Pantai merupakan daerah pertemuan antara daratan dan lautan. Kegiatan ekonominya adalah biasanya ada nelayan, ada petani garam, ada usaha penginapan, ada jasa pemandu wisata, ada penyewa alat-alat penyelam, dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang terdapat di pantai ada ikan, kepiting, cumi-cumi, ubur-ubur, garam, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menutupi permukaan bumi. Kegiatan ekonomi apa sajakah yang ada di laut? Yang pertama ada nelayan, ada wisata bahari, dan ada pengeboran minyak bumi. Wah, ternyata pengeboran minyak bumi dilakukan di laut ya anak-anak ya. Selanjutnya kita akan membahas sumber daya alam yang terdapat di laut. Yang pertama ada ikan, ada mutiara, ada teripang, juga ada rumput laut. Yang ketiga, kegiatan masyarakat daerah sungai. Apakah anak-anak tahu apa itu sungai? Apa sajakah sungai yang terdapat di Kalimantan Barat ini yang terkenal, yang ada, yang biasanya kita sering jumpai, yaitu adalah Sungai Kapuas dan juga Sungai Melawi. Apa itu pengertian sungai? Sungai adalah aliran yang besar dan terbentuk secara alami.
Kegiatan ekonomi yang terdapat di sungai biasanya ada pedagang, ada penangkap ikan, dan juga ada jasa transportasi. Sumber daya alam yang terdapat di sungai ada ikan, ada keong, ada udang, juga ada belut. Selanjutnya kita menuju ke daratan. Nah, kegiatan ekonomi apa sajakah? Kegiatan ekonomi masyarakat apa sajakah yang berada di daerah dataran tinggi? Dataran tinggi adalah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Kegiatan ekonominya ada pertanian, ada peternakan, ada objek wisata, ada penginapan, dan juga ada pemandu wisata. Sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi ada kol, ada kentang, ada apel, dan juga ada teh. Ada dataran tinggi, ada juga dataran rendah. Kegiatan ekonomi masyarakat daerah dataran rendah apa sajakah? Yang pertama, kita harus mengetahui dulu pengertian dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang memiliki ketinggian di antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kegiatan ekonominya ada apa sajakah? Yang pertama ada peternakan, yang kedua ada industri, yang ketiga ada usaha penginapan, yang keempat ada hotel, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya sumber daya alam apa sajakah yang ada di dataran rendah? Ada padi, ada jagung, ada kedelai, ada bawang merah, ada mangga, dan masih banyak lainnya. Baiklah, kita telah belajar mengenai lingkungan dan pengaruh geografis terhadap kegiatan ekonomi. Bagaimana? Sangat mudah dipahami, bukan? Nah, baik, sekian penyampaian materi dari saya menggunakan media visual. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.